Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SKJ Jaya. Kali ini kita akan ke rumah sakit Hadan yang bertujuan untuk menjenguk salah satu teman kita yang sedang sakit di sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SKJ Channel. Saat ini kita menuju ke Hadan Yok. Di sana tepatnya sebenarnya kita mau ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah Hadan. Kebetulan ada teman kita yang sedang mengalami sakit begitu, kemudian dioperasi. Makanya kita akan jenguk. Kita mewakili dari pengurus Masjid Sunan Kalijogo. Dan di samping saya, silahkan memperkenalkan diri. Oke, salam hangat dari saya. Nama saya Bah Haji. Ini channelnya siapa ya? Channelnya pokoknya. Tadi Dudung Channel ya? Oke, welcome back to Dudung Channel. Di video kali ini kita sedang menikmati perjalanan dari kawasan industri yang tempat kita bekerja menuju suatu kota yang ada di Busan, yaitu namanya Hadan. Nah, di sana kita akan menjenguk salah satu PMI ya, yang mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan apa nih? Enggak, dia itu sakit itu. Pokoknya kalau bahasa medisnya gitu itu ya. Ya gitu. Saya sendiri ditemani oleh ini yang punya channel. Nggak akan kelihatan ini karena gelap ya. Ntar kita post dulu. Oke, videonya kita tunda ya karena di dalam gelap nih, nggak kelihatan mukanya. Harusnya ada kamera yang ke depan. Iya. Jadi ngarep-ngarep. Ini betul patahnya di situ. Jangan, biar not 10. Not 9. Oke, hari ini saya ditemani sama yang punya channel nih, Dudung Channel, dan di belakang ada dua teman kita, namanya Kang Pur sama Mas Ahmad. Mas Oke, Baji, sampai ketemu di Hadan ya nanti. enggak Mas Baji, saya pengen tanya nih. Oh, ini Jadi, beda komitmen dari Masjid Sunan Kalijogo itu terhadap jamaahnya gimana? Contohnya saat ini kita itu mau jenguk mereka yang sakit gitu, kemudian ada informasi apapun sumbernya dari masjid juga gitu ya. Iya, terus Ya itu merupakan salah satu komitmen dari berdirinya Masjid Sunan Kalijogo sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Yang terpenting adalah kita tahu siapa yang sakit, kemudian rumah sakitnya di mana. Kalau ada yang nembusi ke pihak masjid, pasti kita usahakan untuk saling menjenguk gitu. oh, jadi intinya keberadaan Masjid Sunan Kalijogo itu bisa menjadi salah satu wadah informasi terus masyarakatan. Ya, kemasyarakatan itu banyak ya, luas ya. Salah satunya ya ini jenguk orang sakit itu. Iya. Terus apa lagi? Tapi kita nggak bicara soal politik di sana, nggak boleh. Kalau bicara soal politik langsung kita kartu merah, dirembuk undang karena saya sudah jadi adminnya, bisa-bisa jadi langsung saya keluarkan. Ya masalahnya kita nggak boleh bicara
kita bukan ranahnya untuk bicara politik. Karena politik itu Saya nggak bisa komen. Politiknya politik apa nih? Ya pokoknya ya politik yang ada di Indonesia itu semua. Prediksi kita perjalanan berapa menit? Prediksi paling setengah jam. Ini perjalanan menuju Hadan Yok. Hadan Yok gitu ya. Oke. Estimasi perjalanan kurang lebih ya, setengah jam dengan kondisi ya seperti ini, padat merayap gitu. Lancar tapi air banget. Karena banyak lampu merah di Korea ya, jadi agak terhambat gitu. kurang gawe men. Orang gawe men. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Nanti kalau sudah sampai kita sambung lagi. Aku tanya dulu lah. Iya. Kalau seberapa? Kalau bisa sih seirit mungkin. Ntar kalau gitu 30 ribuan, namun jualnya kita berapa ya? Kira-kira gitu. Orang kira-kira 45.000. 55 ya. Iya. Masuk gak dong? Masuk. Sama kopiahnya gitu. Belum. Kopinya apa? Enggak, seumpama kita per bijinya kopiahnya kira-kira berapa? Coba di estimasi aja kita. Kopianya belum Bikin aku ngobrol tuh. 10 biji aja dulu. Bordernya itu di mana kalau kopi ya? Jadi sambil berjalan kita bahas-bahas rencana pembuatan Masuk. Masuk ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue dari tadi sih dong. Barangkali ada yang mau beri saran gitu ya, jasa pengiriman yang paling efektif untuk ke luar negeri, khususnya ke Korea. Karena kita mau membuat seragam untuk Masjid. masjid. Iya. Ya kan jahit maksudnya jahit apa ya? Bordir kopiahnya ya. Bukan, maksudnya bajunya ini dijahit langsung gitu. Oh, Enggak iya. konveksi gini. Jadi semua bordir kan Kang? Iya, bordir. Tinggal kita pantau tiap misalkan bordirannya ntar mau kayak gimana. Maksudnya sesuai nggak dengan yang kita pingin gitu. Dulu jas kita jual 55. Jas ya. Iya. Tapi jas itu memang bahan dari Itu Indo. jas, bukan dia jas mentah gitu ya, ditempel bordernya di sini. Itu kan tempelan dengan ya Kang. Iya, tempelan. Jadi beda loh bordiran sama tempelan itu. Jadi, Iya. kalau skasinya kan nempel tok ya. Ntar kalau kita sekalian sama kupluknya itu bisa nggak bordirnya itu kan? Itu belum aku tanya tuh. Kupluknya itu kalau di bordir, Kupluknya pakai simbol SKJ juga ya. iya tapi Iya. di bordernya itu di Nah ya bordirnya itu bisa nggak? Mm-mm. Soalnya kan kayak NU itu loh Dung. Iya. NU kan bisa itu. RNU kayak jahitan apa? Bordir dia. Bordir. Oh. Wah, ribet gaji nih. Seandainya bisa juga lumayan kayaknya bagus itu. biar maksudnya seragam full kan dari atas ke bawah. Terus sekalian sarungnya ntar. Sarungnya Sarungnya hitam aja udah Iya. polosan. Atau celana hitam banyak di Canggih. Iya. Banyak kecanggih. Gimana canggih dong? Kalau celana kita cari yang 10 ribuan, Masuk. kita sesuaikan ukuran. Nah, Celana itu nggak perlu mahal guys. iya. Yang penting nyaman. 10.000 banyak. ribuan. Tapi kita masukin ke situ. Apa satu set berapa gitu ya? Kalau celana mendingan beli sendiri aja deh. Itu. Iya, bersendiri aja. Kita nggak Banyak bisa becaknya. mengadaan. Soalnya kan perut seorang kan beda-beda. Perut Iya, sama benar. panjang kakinya itu kan beda. Susah kalau celana. Ditambah lagi nggak ada kegiatan keagamaan. Iya. Harusnya kegiatannya itu
Kalau karena di Undong itu orangnya sibuk ya, beda-beda, kerjanya juga, liburnya juga beda-beda. Kalau misalkan sama full, misalkan minggu libur semua nih, itu bisa ngaturnya. Misalkan kita pengajiannya di alam aja gitu, bisa. Atau misalkan sambil main kemana sambil pengajian, karena di tempat kan nggak boleh tuh. Iya, tadabur lah ya. Ya musim panas diagendakan yuk. Satu-satunya jalan ya itu. Nah, Iya, yuk. tadabur alam kemana? Tapi kalau cusok kan kemarin Pak Samsudin pasrah kayak gitu. Saya suruh maju ngurusin. Saya sudah sampaikan saya tidak, tapi maksudnya saya orang pertama yang nolak kalau ada acara di lapangan itu. Jujur saya angkat tangan. Tapi kalau ada pesir, saya orang nomor 1 yang mau ikut. Sampai apa Samsudinnya? Saya Oh, sampai. ya, Kang Samsudinnya mau. enggak, iya Pak Samsudin itu kan itu nembusin ke sayanya katanya suruh ngurusin yang kalau ada lomba cusok lagi gitu. Nah, saya nggak mau. Tapi kalau ada yang ngusulin mau tadabur alam, saya orang nomor 1 yang mau ikut. Tadabur alam itu sebenarnya dari sini dekat, nggak usah jauh-jauh ke Tong Dosa kan cuman berapa kilo, 50 kilo. Pokoknya Apa itu, Kang? kita cari tempat Tong apa Dosa gitu. itu kayak kita masuk ke pedesaan zaman dulu. Di situ ada kuil, ada desa, terus ada, tapi tempatnya banyak. Cuma 1 tiket tapi lokasinya banyak banget. Ntar kita kesini bosen pindah lagi nyari tempat lagi gitu. Tapi satu wilayah gitu. Terus masuknya 1 pintu, bayar karcis 1 sekali. Ntar tempatnya tuh banyak. Dari sini kira-kira berapa jam? Ya 1 jam nyampe, 1 jam ya nyampe. Itu di Yangsan kan. Oke, kalau menurut saya sih kalau tamasya emang nggak perlu jauh-jauh sih. Jadi kita nggak perlu waktu yang banyak-banyak banget. Soalnya kita sampai di perjalanan 1 jam, 1 jam. Kalau setengah. besok aku bisa. Iya, rencana. Boleh lah, kita agendakan lah. Nah karena aku kan kita kan jadwalnya beda-beda ya, beda-beda pabriknya gitu, liburnya beda-beda. Kalau misalkan bisa 1 rombongan, 1 masuk 1 mobil berapa start itu? 8 ya? 12 benar. 12 misalnya. 12 orang. Tapi kalau Kurang cusok, lagi. misalkan cusok itu ya pasti kita harus sewa bis. Karena itu mencangkup semua Iya tuh. warga kalau Maksudnya cusok. tinggal mau seluruh warga atau Cusok itu pun kalau kita sewa menyewa jangan berani dulu, soalnya kan kita nggak tahu Iya. pesertanya. Makanya dulu pernah didata, kita ketemunya min. Dulu pas ke Iya, Koji kayaknya. iya. Karena data yang sudah masuk banyak yang mundur, sedangkan kita mau pakai satu Pas bis, hariannya. iya pas 1 bis ternyata Yang dulu. lewat apa kebanyakan pesertanya, bisnya kurang. Akhirnya kita pakai 2 bis. Tahunya banyak yang mundur lagi pas hariannya. Seandainya jadi kita nyewa bis, kita di batas maksimum saja. Kita maksimum berapa orang? Bis berapa? 45. 45. 45 tutup udah. Kalau yang ikut jangan. dulu pas di Gojek berapa orang? Full 2 bis. Enggak. Justru itu paling cuma 60 Dua kalau bis nggak salah. katanya komplang. Iya 60 kayaknya pesertanya. Nggak Maksudnya sampai. nggak penuh. Kalau 60 45 kan cuma tinggal ditambah berapa? 15. Iya. Nah, itu. Mau 1 bis nggak Satu bis. muat, 2 bis kita komplang. Mau batalin bis, kita akhirnya mau didenda 500 buat nutup bisnya. Daripada denda 500 bisnya nggak jalan, ya udah jalan aja. Waktu itu bis kayaknya kita nyewanya 600 berapa kalau nggak salah 1 bisnya. Nah kalau dibatalin kita harus bayar 500. Saya ingetnya kayak gitu. Berat.
ngisiin 250 juta. Kondisi jalan macet, lur. Oh, kameranya. Dan ya mas. Waduh, kalau pajak mobil Avanza sing 2000 awas pajak ke 1 juta. Mosok. Jalanan macet. Ke kelas ras Jadi, berapa itu bang? Waktu agak Ras sedikit itu molor nih. Baru apa second ngambilnya? Kalau second 205 udah dapat ras. Pajak. Pajaknya? Pajak 3 juta, 3,5 lah. Oh, Dia kan mobil kayak Avanza gitu kan. Second apa anyar ya? Second gue ngelesin mobil. Mir. Mobilku lho me pajaknya Second. 1 juta. 50 juta rupiah loh. Mobilku hijau Masa pajaknya yang 1 second juta. kamu? Wah. Ini Kamu- rumah sakit mana dong? Apa? Rumah sakit Rumah sakitnya QQ Kyongwon. Kyongwon ada Iya, juga. Bang. Ciu kium blupon baru. Coba di Q cek Byongwon. Q Byongwon. Kiu Byongwon mana? Kiu Byongwon. Berarti kanan jalan. Di kiri jalan mau jalan. Ya itu loh, itu rumah sakitnya itu. Di kiri jalan. dulu. Mana? Itu Kiu Byongwon itu. Itu. Jangan jauh-jauh itu loh. Oh iya iya itu. Mana? Itu. Wah Kiri itu. jalan. Kiri Oke, jalan, kiri kita jalan. sudah sampai Kiri nih, jalan, lur. kiri jalan. Tapi parkirnya kita di kanan jalan ini ya. orang kita itu harus menghormati orang yang sedang berjalan. Sebelahnya gedung Jadi ART, kalau orang 1, 2, berjalan, 3, 4. maka mobil wajib berhenti. Kalau jalan bisa-bisa Tabrak. bisa nabrak orang. Ya. Kiu Byongwon. Kita parkir di mana ya? Kita putar arah aja lah. Kita sudah sampai. Kita bikin story dulu di Instagram. Kita sedang berada di Hadan. Yok. Dan Kita ini sudah sampai di Q Byongwon Hadan Yok. Nah, ini Yoknya ini kan. Yok Yok. itu Yok adalah tempat berhentinya bis. Kalau di Indonesia Itu kereta Mas Bro. keretanya mana? Keretanya nggak ada. Iya kereta. Oh, saya salah ngomong. Nih, ini kalau di Indonesia namanya halte Semanggi atau apa gitu lah. Kopaja, Busway. Tuh lihat. Jangan- Transmedia. teman-teman jangan. Semeter tok lho. Teman-teman jangan lihat anu ya, karena ini musim panas nih. Tuh, banyak sekali. Jadi itu yoknya di bawah, guys. Di bawah kita itu ada apa namanya, kereta. Kerana. Di bawah mobil kita ini ada kereta. Bener Mas? Bener. Di sini motor sulit ya. Yus di tempatnya. Kemarin piro? Hah? Kamar 07, lantai 7. Oke, kita sudah sampai. Ini kita udah sampai di rumah sakitnya. Kita mau naik ke atas Oke. bersama tim dari Masjid Sunan Kalijaga. Oke. Let's go. Jalan. Oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh untuk saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Isinya apa nggak tahu, nanti dibuka di dalam sana. Oke. Let's go. Lantai nomor berapa? Lantai 7. Ini rumah sakitnya. Timpang. Oke. Jadi gimana nih? Nanti apa yang jatuh guys? Oke, dikarenakan ini karena masih kondisi COVID-19 ya. Jadi pasiennya yang nemuin Namanya penjenguknya gitu ya. penjenguknya, bukan penjenguknya nemuin pasien. Kita tunggu di bawah. Nanti pasiennya turun ke bawah. Kita malah nggak boleh masuk katanya. Ini Amir kita. Dia malu-malu kucing. Di sana ada motor udah. Oh, oke. Oh, diplom nggak ada? Kita juga mau review nih motor klasik. Asli apa palsu ya? Ini motor klasik nih. Itu GL ya?
CB 100 kalau nggak salah, apa berapa itu? Ini buatan baru apa buat mobil Kayak motor buatan lama ini? CB 125. Baru kayaknya loh. Ini buatan baru ini karena yang sekarang klasik-klasik pada suka dibuat Oh, lagi, iya. diproduksi lagi. Luar biasa nih. Tapi kayaknya hanya ada di Korea nih. Padahal ini produk dari Jepang. Tapi berada di Korea, jadi punyanya orang Korea. Masuk kalau dijual di Indonesia ya. Wow. Jadi Laku ini. maksudnya kalau Honda ngeluarin kayak gini lagi, tapi yang order dari baru semua, pasti laku ya. Jadi anunya apa, temanya tema klasik gitu ya. Tema klasik. Sekarang kan orang udah bosan banget mau motor model kayak gini, gue banyak banget. Ini udah males. Kalau ini model Vespa ini, nggak tahu mesinnya apa. Minimalis ya. Minimarket. Minimalis seperti bangunan rumah. Ini sedang apa namanya, sedang rame banget Betul orang nih. kondisi di sini. Ini youtubernya dapat ini kameramen. Sebenarnya masa nggak kelihatan ya. Aku yang kameramen lah. Ini jadi Mas Baji, barangkali ada channel YouTube yang mau dipromosiin di, iya di, Ya, jangan lupa subscribe di channel kita, Baji Channel. oke, di channel jangan lupa di subscribe ya. Dan Mas Ahmad juga Oh ya, punya di Undung ini ada organisasi loker nggak? lowongan kerja. Oh, belum ada. Tapi setiap informasi itu kita masuknya di Rembuk Undong. Karena sekarang masih sepi pekerja, jadi produksi meningkat tapi sepi pekerja, makanya seluruh Korea butuh orang. Benar. Tapi kita selalu welcome siapapun yang membutuhkan. Temen udah datang. Oh, oke, Mas Wandinya sudah datang. Assalamualaikum. Hai teman. Saya promosi channel pun. Dek, Oleh munggah kok. nggak boleh naik kita. Dibelah. Ini teman. Kapan operasinya? Kemarin kemarin ini datang sendiri ke sini terus siangnya jam 1 sampai jam Nggak diantar Sajang. sampai jam dari jam 11 sampai jam 1. Sajangnya ngerti ra? Tahu cuman bro jalan sendiri ya udah jalan. Gak pernah masuk ya? Boleh duduk di sini nggak? Boleh. Mungkin aku keluar, oh iya bangun aja dari tempat tidur. Aku yang di shooting apa? Iya, dirimu yang di shooting. Kayaknya jadinya Baji Channel. Ini Mas Wandinya. Oke. Makasih buat teman-teman masjid, Senengnya sama Oke. Mas. perwakilan teman masjid. Senengnya sama. Dokternya. Hah? Dokternya senengnya sama. Dokternya? Aku? Suandi. Tapi Erwin itu, Erwin ya panggilnya sana di. tapi nama aslinya di ID card siapa? Ya Suandi Erwin. Suwandi Erwin. Erwin Suandi. Jadi sambungan. Kalau Indonesia kan Erwin Suwandi, di sini kan Iya. Suwandi Erwin. Kalau saya, Udah di video itu. oh, Makasih banyak buat teman-teman dari masjid yang udah nyempetin waktu. iya sama-sama. Kesini. Ini sudah jadi kewajiban dan komitmen para pengurus masjid nih, orang-orang hebat ini. Jangan Ditambah-tambahin. Jangan subscribe channelku ya. Mana YouTube sendiri nggak orangnya sendiri nggak. Ya ini beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Parkirnya di sana tadi ya? Ini tadi disaranin parkir di situ. Oh ini jangan lupa like, komen, dan share buat Tudung Channel yang baru nih. Jangan Ini- sekali ya Dudung. Ya nanti kita ganti Dudung lah. Besok kayaknya udah bisa balik kan? Masa? Tapi kan tetap kontrol-kontrol terus ya. Iya, kontrol Selasa katanya kemarin. Dokternya sih yang bilang besok udah bisa pulang ke rumah. Yang penting pulang Besok jangan kayaknya langsung jam kerja. berapa? Ntar Asep suruh ke sini. Oh iya, kalau besok mending nunggu Asep datang, Iya. bareng Asep saja. Jadi tak suruh Asepnya semua kamu pulang jam 5. Asep suruh sini jam 5. Oh, iya. Sama Jadi Jamal. biar bisa pulang bareng. Ini Mas Erwin ini dia keluhannya apa namanya, hernia kalau bahasa medisnya.
Tapi kalau bahasa Jawa turun bero. Jadi Bahasa Banyumas. turun bero. Tapi alhamdulillah sudah teratasi dan semoga lekas sembuh. Amin. Ya apa tadi? Acara menjenguk sudah selesai, orang yang sakit itu sudah masuk dan mau istirahat. Ini YouTuber kita juga lagi sibuk ngedit video. Gimana Mas Baji setelah ketemu sama teman kita yang sakit? Oh, semoga cepat sembuh ya. Amin. Dan nanti buat warga Ondong yang membutuhkan informasi ataupun bantuan sosial, Oke. nanti hubungi aja Dudung. Jasa. Dudung kerja di Palmi. Ini palminya dipromosiin. Sudah kita waktunya nanti mepet, nanti kita bisa maghrib bersama di masjid. Kita akan lanjutkan perjalanan pulang. Oke, guys. Oke, selamat Makan. malam. Jadi kita bertemu di SKJ lagi. Oke. Oh iya, kopinya masukin. Terus kono pengen men? Kayaknya bukono. kita berarti nggak ada acara kuliner atau gimana? Nggak ada ya? Manut. Pengen kuliner nggak, guys? Pengen kuliner nggak? Enggak, ya udah kita pulang berarti. Di dalam. Karena dia lagi. Oke, tenang, saya di dalam. Iya tuh Keadaan di dalam. Karo warga. Halo guys. Saya dan teman-teman sudah selesai menjenguk teman kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga beliau sembuh Amin. dan bisa aktivitas Kembali. kembali seperti hari kemarin. Amin. Dan jangan lupa Oke, nggak saya apa-apa. promosi channel saya, jangan Nggak apa-apa. lupa di subscribe channel saya Hafiz Ahmad TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tanya cepetan, Nuna ngasih berapa Nuna? Itu benar, aku pokoknya kalau misalkan hari kerja harian saya 20 hari misalnya, itu dapatnya 23. Jadi 20 hari. iya, misalnya 20 hari, berarti kalau 30 33 gitu. Udah, itu saya ngomong apa adanya. 33 maksudnya Bersih. 3.300.000. Iya, Itu 3 tuh berapa hari kerja? Libur Itu- 2 hari tok toh? kalau maksudnya di sana itu kan hitungannya hari. Misalkan saya 30 hari, Enggak. Itu satu bulan libur berapa hari? itu nggak nentu, kadang nggak ada liburnya. Enggak, kalau kerja 30 hari gajinya berapa? 33 3.300.000. 300. Kalau misalkan 27 hari sama, berarti tinggal nambahin 300 dari hari kerja, itulah intinya. Berarti sehari 110 dong. Iya, kurang lebihnya segitu. Tuh, Ada yang ketiga enggak? makanya apa namanya? Kalau orang hitung pakai nodongbo, ya ketemunya nggak tahu rugi apa nggak tahu saya. Sama lah. Masalahnya jam kerjanya saya kan jam 8 masuk, pulang setengah 6, jadi ceklek itu jam 7. Istirahatnya setengah jam 12 sampai setengah 1, terus 20 menit jam 4 sampai jam 4.20 tuh. Oke, kita mau pulang, silakan. Tangannya mana mburi dong? Iya nih Bro. Oh, emang gua. Wah, ini bagus banget tuh sunset, guys. Ke depan dong. Keren dong. Kok nggak ngomong, guys? Kita lagi perjalanan pulang. Itu ada pesawat, guys. Tadi ngomong masalah gaji. Wah, itu mataharinya luar biasa. 3 juta. Sudah 1 miliar. Berarti 1 juta. Oke Lur, kita perjalanan pulang dari rumah sakit dari 36 Hadan. juta 1 tahun dong. Tuh kan, dengerin. 36 juta 1 tahun berarti berat. Wong anjun 50 juta setahun, sebulan. Ayo freeway. Berapa? 36 juta pun itu. Oh. Kira-kira berapa? Kadang orang kalau ngitung kayak gitu, guys. Jangan Ongkosnya 12 mending berarti dibalik. 400.
Bayangkan, Lur, ada asisten yang menghitung gajinya. Nggak apa-apa ya, buat pengalaman teman-teman yang ada di Indonesia, kita itu ceritanya lagi saling 450 juta Saling- rupiah saling- dikali 6 tahun. Udah Tuh. berapa, guys? tuh Wah, masuk 2 miliar bro. Jadi gaji Oh, teman kita miliar, ini Bang. yang punya channel. Iya. Yang ini gaji channel nih. Namanya Dudung dari Purbalingga. Dia satu hari bayarannya 130.000. Nah, kalau sebulan dia dapatnya kurang lebih 3.300.000 ya. Bon itu. Won. Kalau dirupiahkan sekitar 40 juta. 40 juta dapat nggak? kalau 33 jadi sekitar itu. Kalau 33 nggak makan nggak apa. Jadi 40 ya. Iyalah. 40 juta rupiah ya. Iya. Wah. Tuh, bayangkan. Jadi satu bulan bisa nabung kurang lebih ya 30 juta masuk ya. 30 juta. Rekening Nah. hidup. Itu ingat, itu terhitung dari bulan apa dulu. Berarti dulu sebelum mengenal Palmi kita waktu. Nah, teman kita ini udah 6 tahun di Korea. Nah, berapa tuh? Sebenarnya 30 ngomongin kali 6. guys, Tahun. sebenarnya ngomongin sendiri loh, jangan. Karena yang ngasih orang Palmi yang sudah senior banget ya ini. Jadi buat teman-teman di Indonesia ini buat apa namanya? Motivasi ya. Tapi Jadi- sebenarnya ini bukan motivasi sih, kalau menurut saya. Karena nanti ujung-ujungnya dapat apa? Itu Apa? yang bulian itu. Teruntuk katanya. Teruntuk TKI Korea ya. Oke, ini seputar yang di depan. Kita bahas yang di belakang. Oh, kayak di belakang mah sama. Yang lurus yang terlihat kamera itu yang sembunyi. Itu saya punya temen Kok balas sih? namanya Mas Yoga ya. Namanya Jadi Yoga? ya Mas Yoga itu dulu kan maksudnya aktivis banget di masjid itu. Nah, bareng sama amirnya ini yang di belakang. Semenjak amirnya itu pulangnya sampai jam 10, itu gajinya 4.700.000 kotor. Nah, itu kotor. Nah, kemudian kalau sampai resik itu ya sekitar 4.350.000-an lah. Ada 50-nya lagi. Iya, 4.350.000 itu andai kata buat biaya makan, kalau dia tadi menuduh saya 300, berarti saya menuduh dia 350. Jadi tinggal 4 juta cash. 4 juta won itu kalau dirupiahkan sekitar 55 juta. Itu per bulan. Bayangkan presiden aja cuma 60, berarti selisih 5 juta Sama Jokowi. sama Pak Jokowi. Tuh. Luar biasa. Ngeri. Tapi gua aku liburan tuh. tapi bagi netizen yang suka teruntuk please, ini hanya sebagai hiburan ya. Oke, ini perjalanan pulang setelah dari rumah sakit itu. Sekarang kondisi jalan lumayan macet. Ini diprediksi sampai rumah kita 20 menit lagi. Jadi nanti kita bisa langsung ya, kemudian ngopi-ngopi di masjid. Nggak tahu ada gedang atau enggak, mau tak goreng gedang, tapi nggak ada gedang ya. Oh, ini ada kecepatan apa ini, guys? Ini kecepatan ini sama Oh. speedometer sama. Oh, ini di kaca ke video. Ini di kaca. Oh iya. Jadi kalau Iya. nggak usah lihat ke sini, jadi ke situ aja kalau lihat kecepatan. Oh, kacanya ternyata oke. Mau masuk ke kamera itu? Ternyata Ke syuting. Masuk ke sini kan. Oh ya, ke shooting ya. ini kaca Itu kan mobilnya. 75, berarti kecepatanku 77 tuh. Oke. Nanti kalau di depan ada kamera 60, berarti aku nurunin kan jadi 60 tuh. Dilihat kaca Itu aja. alatnya keren itu. Oke, Lur. Jadi pengalaman Oh, saya lihat speedo. luar biasa nih. Itu bawaan mobil apa aksesoris sendiri tuh? Aksesoris ini. Kalau di Korea itu tilangannya itu nggak model langsung dicegat gitu, nggak.
Jadi pelanggar kecepatan, pelanggar lampu merah itu nanti akan ada tilangan melalui surat cinta dari Starline. Nah, Misalkan navigasi ngasih tahu, oh depan Iya. teng ada gitu, kamera kan gitu ya. ya. Sana lihat sana nanti ya. Oke. Nah, itu alatnya itu Berarti kalau ini memang keren nih. dibawa ke Indo itu. Harusnya gunting aja bawa Tapi pulang. tapi di Indonesia nggak bisa, guys. Dia nggak perlu sih. Iya. Ini nggak penting. biar tagenya polisi. Di Indonesia nggak ada mobil berkecepatan tinggi karena macet. Hmm. Betul. Apalagi di daerah Purbalingga yang jalannya halus, lurus, banyak cewek cantik-cantik itu Purbalingga. Nanjak lagi. Ini mobil harganya 80 juta. Cindo. Tapi ini apa namanya onderdilnya yang mahal. Ya, kita review mobilnya nanti aja. Ini channelnya gado-gado dong. Terus pokoknya apa aja lah. Yang penting 1 jam. Coba lihat channel aku ya. Oke. Wede. Terus ya. Bahasa Inggris subtitlenya. Skuter. Internet nggak ada. Kan. Agak ada gitu Pak. Kemarin aku mau pulang kan meeting 5 kali. Mau pulang lah. Gak boleh pulang, kamu harus kerja di sini terus. Ya pulang dulu, aku baru boleh kerja kalau boleh. Kalau enggak ya udah pulang, ngapain gue di sini. Terus gimana kan? Terus kata dia, oh pusing, dia marah lah intinya lah. Si Brewok. Brewok marah. Cuti kamu kok cuma sebentar aja, enggak 60 hari, 40 hari. Oh, sebulan cukup. 2 bulan. Meeting 5 kali. Ya udah, pulang dulu sana, ntar balik lagi sini. Dikira brewok, aku nggak bisa balik lagi ke sini. Semoga Oh iya Kang, Mas- cerita masalah cuti lah Kang. Jadi Cerita masalah cuti. Kita kemarin sampean ngurus-ngurusnya gimana, terus Oke, kita videonya dibalik. 600 ribuan itu berikut PP, tiket PP sama biaya karantina. Jadi ini ada yang mau cerita tentang bagaimana cuti di masa pandemi seperti ini. Ah, benar. Dan ada yang mau share. Nah ini masnya, silakan. Geser. Nah, oke. ya bareng aja. Oke teman-teman. Jadi ada pertanyaan dari saudara kita tadi. Dari netizen. Jadi proses Parah, cuti Wed. di saat sekarang pandemi corona itu makin ribet ya. Makin ribetnya itu menurut pemikiran seseorang atau banyak pikir apa namanya? Taruh. Jadi menurut kebanyakan orang jadi pikirannya agak ribet gitu ya, dipikir agak ribet maksudnya. Jadi sebenarnya sederhana gitu ya, sederhananya tuh kita harus punya bisa minimal Langkah pertama. ya langkah pertama kita harus punya, lihat dulu visanya itu 1 tahun lebih atau kurang dari 1 tahun gitu ya. Kalau
kurang dari 1 tahun itu kemungkinan besar tidak bisa ditolak dari imigrasinya. Nah kalau 1 tahun lebih itu kemungkinan besar diizinkan oleh pihak imigrasi, 100% diizinkan gitu, asalkan alasannya jelas gitu ya. Itu yang pertama yang harus kita urus. Jadi namanya surat reentry. Nah surat reentry ini bisa diurus sendiri ke imigrasi ataupun juga diurus oleh pihak tiket, misalkan kayak agen gitu, dia juga bisa ngurus. Nah tapi biayanya jauh lebih besar. Nah, sendiri berapa? kalau sendiri datang ke imigrasi cuma butuh 30.000 won. Nah kalau dari agen ada yang 100, ada yang 70.000, tergantung dia mintanya ya. Oke, satu surat reentry. Yang kedua adalah tempat karantina. Ini sebelum pulang kita harus menyiapkan tempat karantina untuk kembali lagi ke Korea. Jadi ini ada 2 cara. Yang pertama nyewa sendiri atau disewakan oleh sajang, atau ikut agen. Jadi agen ini menyediakan tempat karantina atas nama mereka ya, atas nama mereka. Nah dia mengizinkan untuk sebagai tempat karantina. Contohnya misalkan saya jadi agen, saya menyewa beberapa tempat untuk karantina. Nah disewakan ke yang mau karantina gitu. Itu 3 cara gitu. Kalau misalkan kita sajangnya menyediakan ya kita lebih enak. Begitu datang ke Incheon nanti tinggal nelpon sajangnya, ini kasih nomor telepon sajangnya dan alamat tempat karantinanya. Nah itu 2, berarti yang selebihnya cuma tes PCR sama tiket udah. Itu pas mau pulang. Nah pas mau berangkat ke sininya tesnya syaratnya cuma 1 PCR, 2 tiket, lalu form aplikasi karantina dari HRD Korea yang PISA S9. Kalau yang selain PISA S9 nggak usah bawa surat dari HRD, jadi tinggal masuk Korea aja gitu. Jadi 2 minggu sebelum berangkat ke Korea kita harus mengisi form aplikasi dari HRD yang ada di Indonesia untuk konfirmasi tempat karantina. Itu aja udah cukup. Berarti tiket pesawat, PCR sama form aplikasi karantina. Nah, setelah datang di Incheon nanti kita dikasih atau disuruh download aplikasi karantina. Jadi nanti diarahkan di bandara Incheon banyak banget tim medis ya. Jadi pertama tes suhu dulu, habis itu validasi PCR yang di Indonesia, habis itu baru validasi imigrasi. Setelah itu langsung suruh download aplikasi karantina, baru boleh keluar dari bandara untuk ngambil bagasi. Nah setelah dari bagasi kita diarahkan lagi nih, tujuannya mana, misalkan Busan. Nah berarti dia ngarahin dari bandara ke tempat stasiun KTX. Nah itu gratis, free ya, dari bandara ke tempat stasiun KTX itu gratis. Nah dari naik KTX kan cuma bayar, dan dari terminal Masan, KTX Masan sampai rumah gratis. Tapi untuk rekomendasi teman-teman yang mau cuti, enaknya pakai agen atau ngurus sendiri? Pertama kita harus konfirmasi dulu ke sajangnya. Sajangnya ini kalau nggak menyediakan tempat karantina berarti kita pilih agen aja. Ya, oke, berarti paling enak pakai agen ya. Karena kita nggak harus menyewa tempat sendiri, jadi langsung aja kita disewakan oleh mereka gitu. Terus ngomong-ngomong masalah visa ya, jadi kalau visa kan seumpama kita itu habis tahun ini bulan 10 kan ikut perpanjangan yang 1 tahun otomatis. Ya. Seandainya kita mau cuti sekarang kan bulan 5. Ya. Nah, teman visa kita kan harusnya cuma tinggal 5 bulan kalau belum ada perpanjangan otomatis itu kan. Ya. Nah, jadi ada program 1 tahun itu, apakah visa kita bertambah 1 tahun otomatis itu, apa kita gimana kan? Jadi kalau kita mau cuti itu bisa mudah nggak kalau di imigrasinya itu kan? Jadi perpanjang dulu baru cuti. Jadi kan dia kalau perpanjang itu harus tanda tangan kita ke SLC-nya ya kan. Begitu tanda tangan SLC, ID card turun yang baru, kita lihat tanggalnya udah bertambah atau belum. Kalau udah bertambah baru ngajuin cuti. Boleh itu.
Kalau belum perpanjang di ID card-nya kita nggak bisa cuti. Berarti kalau kita pulang ya udah nanti dari imigrasi pulang selamanya, pulang terus maksudnya. Karena belum ada konfirmasi perpanjangan gitu. Iya. Oke. Siap. Berarti kalau udah apa namanya ada perpanjangan 1 tahun itu ID card-nya ganti ya? ID Kalau mau cuti enggak. harus laporan berarti itu kan. Iya, tetap laporan dulu. Kalau lewat online atau lewat agen tuh re-entry permitnya berbentuk kertas ya, Oh, kertas gitu. Kalau misalnya datang ke imigrasi dia dicap langsung di paspornya, dikasih stiker, di situ ada tulisan re-entry bisa kembali selama 1 tahun ke Korea gitu. Jadi menurut saya lebih simpel datang sendiri. Jadi nggak usah bawa nenteng kertas, tinggal paspor aja sama tiket, re-entry permitnya udah ditempel di situ. gitu. Jadi jarang banget orang Indonesia yang mau cuti itu datang ke imigrasi langsung. Mereka lebih percaya ke agen ya. Karena orang Indonesia nggak mau buat Oke. Kalau saya sendiri langsung karena sering ke imigrasi ya, jadi ya udah datang sendiri. Karena beliaunya itu Hagukmal Carek. terus satu lagi dia kan imigrasi cinggu. Iya. Polisi juga di Masuk. kayak Asep tuh meskipun lupa polisi cinggung kan dia. Jadi kita ada jadwal setiap bulan ke imigrasi ya. Jadi ya ngapain gitu. Nggak apa-apa. Sampai kepala imigrasinya sama kepala Oke. Wah. mukanya. Ya kan? Karena punya sekedar Coba kalau sampean daftar jadi pihaknya gitu, ada pemutihan, saya nomor 1 orang yang mau bayar 1 juta pun wani. Pemutihan udah ada sebenarnya tahun kemarin. Masa? Tapi harus pulang dulu. Ngapain lah? Pulang dulu, Kesininya lagi kesininya berat. lagi Berat. di PHP. Wow. Itu sebenarnya program yang kurang jos lah ya. Apa kita ditipu? Makanya kalau netizen itu komentar ke Mbak Risa itu yang mau nanggung jawabin kalau nggak kesini siapa Mbak ya gitu. Ya bener lah. Iya. Nggak ada yang tanggung jawab gitu. Iya, orang itu kan kalau mau kesini bayar segitu, kalau nggak mau lah masalahnya kalau sudah itu terus ada jaminan kesini nggak ada yang berani jamin. Bener. Teruntuk gitu. Yang S9 aja belum bisa yang di Indonesia. Iya. Belum bisa kembali Oke, ya? kita sudah sampai di markas kita. Yang di baru, yang reguler. Masjid Sunan Kalijogo. Kita akan langsung melaksanakan ibadah. Oke, ini sudah sampai di markas dan kita mau langsung ke Masjid Sunan Kalijogo. Masjid Sunan Kalijogo itu terletak di kawasan Macon Gondang, Ungdong. Aku orang ini. Dan ini pintu masuknya. Nih, Masjid Sunan Kalijogo Ungdong Islamic Center ada di lantai 3. Kita masuk. Oh iya. Ini amirnya sebenarnya pengen senyum. Kalau saya nggak mungkin bolos, saya sudah dipercaya sama Nona. Oke, ini sudah sampai di markas dan kita mau langsung ke Masjid Sunan Kalijogo. Masjid Sunan Kalijogo itu terletak di kawasan Macon Gondang, Ungdong. Aku orang ini. Dan ini pintu masuknya. Nih, Masjid Sunan Kalijogo Ungdong Islamic Center ada di lantai 3. Kita masuk. Oh iya. Ini amirnya sebenarnya pengen senyum. Kalau saya nggak mungkin bolos, saya sudah dipercaya sama Nona. Oke, ini sudah sampai di markas dan kita mau langsung ke Masjid Sunan Kalijogo. Masjid Sunan Kalijogo itu terletak di kawasan Macon Gondang, Ungdong. Aku orang ini. Dan ini pintu masuknya. Nih, Masjid Sunan Kalijogo Ungdong Islamic Center ada di lantai 3. Kita masuk. Oh iya. Ini amirnya sebenarnya pengen senyum. Kalau saya nggak mungkin bolos, saya sudah dipercaya sama Nona. Tapi kayaknya kebalik ya. Kau ora
Wah, kayak nanas nek matanya gede-gede lebih banget kayaknya. Tapi kayaknya sinom gila rasanya be KS. Kuning kok sore gue. Padahal mah buah kaleng ben enak. Dene kok ani ngomong karo nyong kok kagiane bapane. Kamu suara krungu. Lagi gawe apa? Kok mulai gawe karasung tadi? Fotone wis tak blokir. Ora bisa mengikuti ngurung dadi kayane. Iya ya. Emang hari baru story bisa berubah ya? Wah, ini mulai nyetin nanas bisa langsung bersih kan. Aplikasi apa? Ya nuning KMBO apa ya? Ning apa ya? Aduh. Punya nulangan dewe gak bisa ketemu di HP karena enggak download aplikasi. Impian harapan. Tapi tahu kompor nyala nanti esok, tahu nanti subuh. Sopo? Tahu. Pak, sinyal. Gue wani mbok ngopi. Iki bakso kena. Yakin lagi banget kayaknya kena nasi lah. Ora gawe apa-apa nih tuku nanas, tapi pangan. Ini caranya dipotong. Biasanya nek nanas bongkotnya lagi banget. Pol lagi yakin. Luar biasa. Ben nyari nganu nanas mari wengit kidul lumahmu gone Gunung Biru. Siki kene suara nana ya? Oh siki ning gone kae. Gone Nini Win. Iya nanas madu kae.
Siapa sih nandurin ini ya? Mana mungkin kamu nanduri? Ora mungkin. Masa kita jangan-jangan bonggol kita sancep urip ya. Pendem bae ya. Eling J jam pira turu J lah. Kita makan mas bersama-sama.